Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam kegiatan perkuliahan kita kali ini untuk mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio di pertemuan ke-6, tepatnya 23 April 2021. Baik, untuk pembahasan kali ini, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk akses LMS terlebih dahulu dengan submit kehadiran rekan-rekan sekalian. Setelah mempelajari bahasan pada minggu ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada forum diskusi dengan mengirimkan lewat akses LMS. Pastikan Anda mengirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kita akan mulai bahasan pada hari ini. Nah, bahasan kali ini memang kita akan membahas mengenai instrumen pasar modal, atau memang dalam konteks praktis itu lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas, atau juga disebut dengan efek, surat berharga, yang memang ini merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Nah, untuk sekuritas yang diperdagangkan di pasar finansial, ini memang terdiri dari pasar uang, ya, dan juga pasar modal. Nah, untuk pasar uang dan pasar modal, memang kalau kita lihat di sini pada dasarnya untuk pasar uang ya, kita akan bahas pasar uang. Di sini pada dasarnya ini memang merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, ya, baik yang dikeluarkan oleh bank dan juga perusahaan pada umumnya maupun pemerintah. Nah, ada juga di sini pasar modal, ya, atau capital market, yang memang pada prinsipnya ini merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik itu berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri, ya, serta berbagai produk turunannya. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan membahas mengenai saham, di mana untuk saham ya, saham khususnya untuk saham biasa atau common stock. Di sini dapat rekan-rekan mahasiswa baca tampilannya, ya, di mana memang untuk common stock ini merupakan suatu surat berharga ya, yang memang dapat dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana memang pemegangnya itu diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS, serta berhak untuk menentukan pembelian, jadi membeli right issue atau penjualan saham terbatas ataupun tidak, yang memang selanjutnya nanti di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Nah, untuk ini untuk saham biasa. Nah, selanjutnya ini ada saham preferred stock ya, atau saham istimewa, di mana memang untuk preferred stock ini sebagai suatu surat berharga yang dijual oleh satu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, baik itu dalam rupiah, dalam dolar, dalam yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya itu akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal. Ya, jadi setiap periodenya memang akan diperoleh. Nah, untuk saham biasa di sini atau common stock, kita lihat di sini terdiri dari untuk jenis ya, jenis-jenis saham biasa. Di sini terdiri dari yang pertama ada blue chip stock, ada growth stock, ya, ada defensive stock, ada cyclical stock, seasonal stock maupun speculative stock. Nah, untuk blue chip ini, ya, ini adalah saham unggulan atau saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional yang memang pada umumnya memiliki sejarah laba, pertumbuhannya bagaimana, dan juga memiliki manajemen yang berkualitas. Ya, ini untuk blue chip. Ya, kemudian ada juga growth stock, di mana ini merupakan saham-saham yang memang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham yang lain. Ya, untuk growth stock. Kemudian yang ketiga, di sini ada defensive stock atau saham-saham defensif.
Nah, saham defensif ini adalah saham yang memang cenderung lebih stabil dalam masa resesi ataupun perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan eee, kebijakan dividen, pendapatan, dan juga kinerja pasar. Nah, selanjutnya untuk eee, jenis saham biasa di sini ada cyclical stock, di mana untuk cyclical stock ini sekuritasnya ini yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak atau jatuh juga secara cepat. Jadi saat ekonomi lusuh juga. Jadi bergeraknya itu memang eee, secara cepat dan serentak untuk cyclical stock, ya. Contohnya itu adalah saham pabrik mobil dan real estate, ya. Selanjutnya di sini ada seasonal stock, di mana seasonal stock ini adalah perusahaan yang memang penjualannya itu bervariasi karena dampak musiman. Misalnya eee, karena cuaca dan juga liburan. Sebagai contoh untuk misalnya pabrik mainan memiliki penjualan musiman khusus pada saat musim Natal maupun yang lain ya. Nah, untuk jenis saham biasa lainnya di sini juga ada spekulatif stock. Nah, untuk spekulatif stock ini kondisinya memang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi yang memungkinkan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Di mana hal ini memang biasanya dipakai untuk memberi eee, apa ya, membeli saham pada perusahaan pengembang minyak misalkan, ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, mmm, untuk bahasan kali ini memang kita akan fokus, pada bahasan mengenai common stock dan juga preferred stock. Terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.